Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ketemu lagi ya dengan saya di channel Saum NH. Langsung saja to the point. Untuk subscribe, like, share, dan komen ya, agar kita bersama dapat mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, ini pembahasan kali ini saya akan membahas tentang lanjutan yang kemarin, yaitu masih ingat kan? Kalau tidak ingat mungkin ya faktor usia. Semoga ingat dan bermanfaat. Yang mana pembahasan kemarin adalah tentang penulisan hamzah. Yang pertama, hamzah itu bila mana hamzahnya di awal kalimat, itu sudah saya terangkan. Untuk yang kedua, hamzah di tengah kalimat itu dibagi dua. Bila mana hamzahnya tidak berharokat, kemarin sudah saya jelaskan. Dan yang kedua adalah bila mana hamzah berada di tengah kalimat dan hamzahnya berharokat. Ya, langsung saja kita bahas yang kedua, yaitu jika hamzah berada di tengah kalimat dan hamzahnya berharokat. Jika hamzah berada di tengah kalimat, di situ hamzahnya berharokat. Masih ingat ya, yang dimaksud hamzah berharokat itu hamzahnya entah itu berharokat fathah atau hamzahnya berharokat dhammah maupun hamzah tersebut berharokat kasroh. Itu maksudnya hamzah berharokat. Jika hamzah berada di tengah kalimat dan di situ hamzahnya berharokat, maka hamzah ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokatnya hamzah. Huruf ilat masih ingat ya, kemarin huruf ilat itu ada 3, alif, ya dulu, ya, yang ketiga wawu. Itu ini namanya huruf ilat. Ya, saya ulangi, jika hamzah nanti berada di tengah kalimat, di mana di situ yang kedua hamzah di tengah kalimat, di tengah kalimat. Ya, jika hamzah berada di tengah kalimat dan hamzahnya berharokat, maka nanti hamzah ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokatnya hamzah. Bila mana nanti hamzahnya fathah, maka yang sesuai dengan fathah adalah huruf ilat alif. Jika hamzahnya berharokat dhammah, maka nanti hamzahnya ditulis dengan kasroh dulu ya, kasroh baru dhammah. Jika nanti hamzahnya berharokat kasroh, maka nanti hamzah ditulis dengan iya karena kasroh cocoknya dengan huruf ilat ya. Jika hamzahnya berharokat dhammah, nanti hamzah ditulis dengan wawu karena huruf ilat yang cocok dengan dhammah adalah wawu. Contoh yang pertama, yaitu hamzah berada di tengah kalimat, di situ hamzahnya berharokat fathah. Kita beri contohnya lafadz sa'ala. Karena hamzah berada di tengah kalimat ya, di antara sin dan lam, berarti hamzah di tengah kalimat. Di situ hamzahnya berharokat fathah, maka seperti tadi hamzah nanti ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokat hamzah. Karena di sini harokatnya fathah, maka huruf ilat yang sesuai dengan harokatnya hamzah yaitu fathah adalah alif. Menjadi seperti ini ya, menjadi sa'ala tulisannya seperti itu, sa'ala,
alat. Ya, menggunakan alif, huruf ilat alif, karena tadi hamzah berada di tengah kalimat dan hamzahnya berharokat fathah, maka hamzah ditulis dengan menggunakan alif, karena fathah ini cocoknya dengan huruf ilat yaitu alif, sesuai dengan huruf ilat alif. Bisa dipaham ya? Yang kedua, contoh yang kedua, hamzah berada di tengah kalimat, hamzahnya berada di tengah kalimat dan berharokat kasroh dulu ya, berharokat kasroh, maka nanti hamzahnya ditulis dengan menggunakan ya, karena ya adalah huruf ilat yang sesuai dengan harokat kasroh. Contohnya adalah lafaz saima, seperti ini ya. Kenapa kok hamzah ditulis dengan menggunakan iya? Iya, karena tadi hamzah berada di tengah kalimat dan berharokat kasroh, maka hamzahnya ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokatnya hamzah. Karena harokatnya hamzah, maka huruf ilat yang sesuai dengan hamzah adalah huruf ilat ya. Contohnya sama seperti tadi, yaitu saima, seperti itu. Yang kedua, untuk yang ketiga, contoh yang ketiga, hamzah berada di tengah kalimat, di situ hamzahnya berharokat dhammah, maka nanti sudah tahu pasti ya, hamzahnya ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan dhammah. Seperti kemarin saya terangkan, huruf ilat yang sesuai dengan dhammah yaitu wawu, berarti hamzahnya nanti ditulis dengan wawu. Contoh lafaz lauma, seperti ini, lauma ya, karena hamzahnya berada di tengah kalimat dan hamzahnya berharokat. Kalau kemarin kan saya menerangkan hamzah yang tidak berharokat, tapi ini hamzahnya berharokat yaitu dhammah, maka hamzah ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokatnya hamzah. Karena harokatnya hamzah dhammah dan huruf ilat yang sesuai dengan dhammah adalah wawu, maka hamzahnya ditulis dengan wawu. Contohnya tadi yaitu lafaz lauma. Nah, seperti itu ya cara penulisan hamzah bila mana hamzahnya berada di tengah kalimat, yaitu hamzahnya ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokatnya hamzah. Kalau harokatnya hamzah fathah, maka ditulis dengan alif. Kalau harokatnya hamzah kasroh, maka ditulis dengan ya. Kalau harokatnya hamzah itu dhammah ya, maka ditulis dengan wawu. Nah, mudah-mudahan bisa dipaham. Kemudian yang seperti ini, semua ini itu ada pengecualian, yang mana jika hamzahnya berharokat fathah ya, hamzahnya berharokat fathah dan hamzah tersebut terletak setelah harokat dhammah ya, terletak setelah dhammah atau terletak setelah kasroh ya, maka jika terjadi seperti ini, hamzah di tengah kalimat, hamzahnya berharokat tapi jatuh setelah dhammah atau jatuh setelah kasroh, itu ada pengecualian, yaitu hamzahnya ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokat sebelum hamzah ya. Jadi nanti hamzahnya ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokat
dengan harokat yang sesuai dengan harokat sebelum hamzah. Jika nanti sebelum hamzah itu kok domah, maka hamzahnya ditulis dengan wawu, dan bila mana nanti sebelum hamzah itu kok harokatnya kasroh, maka nanti hamzahnya ditulis dengan ya. Contoh yang pertama ya, jika sebelum hamzah itu berharokat domah. Jika sebelum hamzah berharokat domah, contoh su'alun ya, su'alun, contohnya su'alun. Pasti nanti Anda tahu bahwasanya ini ada hamzah yang ada di tengah kalimat. Hamzahnya berharo hamzah di tengah kalimat dan hamzahnya berharokat, tapi sebelum hamzah ini yaitu harokatnya domah ya, harokatnya domah, maka hamzahnya ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokat sebelum hamzah. Karena harokat sebelum hamzahnya domah, maka huruf ilat yang sesuai adalah apa? Wawu. Waduh, rapi ini, enggak bagus itu. Seperti ini, saya ulangi. Nah, ditulis dengan wawu. Seperti ini. Ditulis dengan wawu karena hamzah di tengah kalimat, hamzahnya berharokat, tapi sebelum hamzah itu harokatnya domah, maka hamzahnya ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokat sebelum hamzah. Karena harokat sebelum hamzah ini domah, maka huruf ilat yang sesuai dengan domah adalah apa tadi? Wawu, menjadi seperti ini. Loh, kenapa kok ini tidak? Karena ini harokat sebelum hamzah itu fathah semua. Lauma sebelum hamzah fathah, saima sebelum hamzah fathah, sa'ala ya, sa'ala sebelum hamzah fathah. Maka ini tidak termasuk pengecualian di bawah ini ya. Nanti kalau seperti ini yang sebelum hamzah itu fathah, maka hamzahnya ditulis dengan harokat yang sesuai dengan hamzah ya. Harokatnya domah ditulis dengan wawu, harokatnya kasroh ditulis dengan ya, harokatnya fathah ditulis dengan huruf ilat alif. Contoh yang pengecualian yang pertama ya, yaitu yang mana hamzahnya sebelum hamzah, yang mana sebelum hamzah berharokat domah. Terus yang pengecualian yang kedua, jika sebelum hamzah itu berharokat kasroh. Contoh, saya contohkan lafadz bun ya, bun. Nah, seperti ini. Di sini kan ada hamzah di tengah kalimat, yang mana hamzahnya berharokat, tapi sebelum hamzah adalah harokat kasroh. Maka seperti tadi yang saya jelaskan, jika ada hamzah di tengah kalimat yang berharokat, sebelumnya kok kasroh, maka nanti hamzahnya ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokat sebelum hamzah. Karena harokat sebelum hamzah itu kasroh, maka hayo hamzahnya ditulis dengan apa? Dengan ya, menjadi seperti ini ya, menjadi bun. Seperti ini. Apa alasannya tadi? Karena hamzah di tengah kalimat dan hamzahnya berharokat, namun sebelum hamzah itu berharokat kasroh, maka hamzah ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan kasroh, yaitu huruf ilat ya. Begitulah kiranya pembahasan hamzah yang berada di tengah kalimat seperti ini, dan pengecualian hamzah yang berada di tengah kalimat, contoh-contohnya dan keterangannya seperti tadi.
Ya, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Nanti kita lanjut di pembahasan berikutnya, yaitu yang ketiga, yang mana apabila hamzahnya berada di akhir kalimat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.